Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan aplikasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Isnaini dengan NIM 303260007. Perkenalkan, nama saya Bernica Magdalena Dewi dengan NIM 303260012. Perkenalkan, saya Dia Ayu Pinasi dengan NIM 303260018. Daftar isi: 1. Anggota kelompok. 2. Latar belakang. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan manusia yang harus dijaga agar kualitas hidup tetap optimal. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi kesehatan atau TIK telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satu inovasi signifikan di bidang ini adalah perkembangan aplikasi kesehatan yang bertujuan memberikan layanan secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI semakin banyak digunakan untuk memberikan analisis data yang mendalam dan prediksi kesehatan yang lebih tepat. Rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep aplikasi kesehatan? 2. Bagaimana teknologi dalam pengembangan aplikasi kesehatan? 3. Bagaimana tantangan dalam pengembangan aplikasi kesehatan? 4. Bagaimana potensi dan manfaat aplikasi kesehatan? Aplikasi kesehatan. Pengembangan aplikasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan medis bagi masyarakat luas. Dengan adanya aplikasi kesehatan, individu dapat dengan mudah mengakses informasi medis, melakukan konsultasi online, dan memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri. Selain itu, aplikasi kesehatan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen data medis. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas layanan medis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen data medis. Yang ketiga, memberdayakan individu untuk mengelola kesehatan mental. Pembahasan yang pertama adalah pemanfaatan teknologi aplikasi kesehatan. 1. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI bisa digunakan sebagai 1. Analisis data medis, 2. Chatbot medis dan prediksi penyakit. 2. Internet of Medical Things atau IoMT bisa digunakan sebagai 1. Pemantauan kesehatan real time, yang kedua manajemen peralatan medis. 3. Blockchain bisa digunakan sebagai 1. Kesehatan data pasien, 2. Interoperabilitas data, dan pelacakan obat. 4. Telemedicine dan virtual real time atau VR bisa digunakan untuk telemedicine, 2. VR untuk pelatihan medis dan rehabilitas virtual. Yang terakhir ada big data dan analitik bisa digunakan sebagai pemodelan penyakit, manajemen rumah sakit, dan penelitian klinis. Pembahasan yang kedua adalah tantangan dalam pengembangan aplikasi. 1. Keamanan data privasi pengguna. Data kesehatan sangat sensitif sehingga harus dilindungi dari ancaman kebocoran dan siber. Yang kedua, keselarasan dengan regulasi kesehatan. Aplikasi harus mematuhi standar seperti HIPAA untuk memastikan keamanan data dan validasi klinis. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi. Di daerah terpencil, keterbatasan internet dan perangkat modern menjadi hambatan. Yang keempat, interoperabilitas data. Berbagai sistem kesehatan menggunakan format data yang berbeda sehingga menyebabkan fragmentasi. Yang kelima ada validasi klinis dan akurasi. Fitur diagnostik dalam aplikasi harus diuji secara klinis untuk memastikan akurasi. Yang keenam, biaya pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi membutuhkan investasi besar, terutama dengan teknologi canggih. Yang terakhir ada etika dan legalitas. Aplikasi harus mematuhi hukum dan mempromosikan penggunaan yang etis. Data pengguna tidak boleh disalahgunakan
dan akses harus inklusif. Pembahasan yang ketiga ada regulasi dan standar. Pengembangan aplikasi kesehatan memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi dan standar yang berlaku. Selain itu, pengembangan aplikasi kesehatan harus mematuhi standar internasional seperti HIPAA di Amerika Serikat dan General Data Protection Regulation. Selain regulasi, standar teknis seperti interoperabilitas sistem dan keamanan siber juga menjadi perhatian utama. Pembahasan yang keempat ada studi kasus pengembangan aplikasi Healthcare Intelligence System. Salah satu contoh aplikasi kesehatan yang berhasil dikembangkan adalah Healthcare Intelligence System atau yang biasa disebut HIS, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di industri kesehatan dan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan medis. HIS menawarkan fitur analisis data pasien secara real time, memungkinkan tenaga medis untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Meskipun HIS telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, tantangan dalam pengembangan tetap ada. Pembahasan yang keempat ada masa depan aplikasi kesehatan. Masa depan aplikasi kesehatan diproyeksikan akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan analitik big data. Aplikasi kesehatan akan berperan sebagai alat yang proaktif dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan. Selain itu, telemedicine dan telehealth diperkirakan akan menjadi kompeten utama dalam aplikasi kesehatan di masa depan. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi layanan kesehatan jarak jauh dan tren ini diprediksi akan terus berkembang. Aplikasi kesehatan di masa depan akan semakin berfokus pada edukasi dan pemberdayaan pengguna. Kesimpulan, pengembangan aplikasi kesehatan merupakan upaya strategis untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data menjadi kunci dalam menciptakan aplikasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Namun, pengembangan aplikasi kesehatan menghadapi berbagai tantangan seperti perlindungan data pribadi, regulasi yang ketat, serta infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan aplikasi dapat diterima dengan baik. Secara keseluruhan, aplikasi kesehatan adalah inovasi yang dapat merevolusi sektor kesehatan, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi melalui pendekatan yang terencana dan kolaboratif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang.